Bab 806. Michael sangat kesal. Bukannya melenyapkan Levi, kejadian ini malah mendekatkannya dengan keluarga Jones. Mengapa begitu sulit untuk menyingkirkannya? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kakek, Levi akan menjadi kematian keluarga Jones. Kita harus membunuhnya sebelum dia menghancurkan keluarga. Kilatan tajam melintas di mata Wells. Michael mengangguk, dia ancaman bagi kita. Kita akan berada dalam masalah besar jika identitasnya terbongkar. Jika itu terjadi, kita tidak punya pilihan selain menerima dia ke dalam keluarga. Keluarga Jones kemudian akan menjadi bahan tertawaan. Wells menghela nafas. Tyler memikirkannya dan mengusulkan, "Kakek, bagaimana jika saya meminta seseorang untuk menghapus identitasnya?" Kedengarannya seperti ide yang bagus. Selama semua catatannya dihapus dari sistem, tidak ada yang bisa mengasosiasikannya dengan keluarga kita lagi. Michael menjawab dengan semangat. Dengan cara apapun, keluarga Jones hanya ingin menjauhkan diri dari Levi secepat mungkin. Tapi setelah mengetahui identitas asli Levi, keluarga Jones memohon padanya untuk kembali dan mengakui hubungannya dengan keluarga. Tentu saja, pergantian peristiwa ini hanya akan terjadi nanti. Baiklah, Wells, lakukan secepat mungkin. Dia kemudian harus melarikan diri dari South City atau bahkan terpaksa meninggalkan Erudia. Kita akan bisa hidup dengan damai setelah ini. Michael menginstruksikan. Begitu Wells pergi, Tyler mengerutkan kening dan berkata, "Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu, kakek. Aku sedang berbicara dengan Patriark Goel dan yang lainnya, tetapi mereka tampak bermusuhan, seolah-olah mereka ingin memukuliku. Aku tidak yakin apa yang sedang terjadi. Seolah-olah semua keluarga terkemuka ini mengeroyok keluarga Jones." Tyler merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak bisa benar-benar mengetahuinya. "Jangan terlalu banyak berpikir. Saya pikir itu semua karena Anda pergi ke South City dengan kelompok dan kembali utuh, sedangkan yang lain semua tidak mampu. Mereka pasti marah karenanya." Michael menganalisis. "Itu benar. Seluruh Pangeran Gang lumpuh, dan hanya Wells dan aku yang selamat. Kurasa aku bisa mengerti mengapa mereka marah padaku." Tyler tercerahkan. "Namun, bukan itu alasan mereka diboikot. Pada saat itu, Wells telah tiba di departemen tersebut. Dia menarik beberapa string dan siap untuk membuat mereka menghapus catatan Levi dari sistem. Petugas itu segera mematuhi perintahnya begitu Wells mengungkapkan identitasnya. Dalam waktu singkat, petugas departemen, yang berkeringat peluru, berjalan keluar dari kantor. Dia tampak panik seolah-olah dia telah menghadapi masalah besar. "Apakah ada yang salah?" tanya Wells. "Iya, kita tidak bisa menghapus catatan Levi Garrison dari sistem." Petugas itu menyeka keringat dingin di dahinya. "Apa? Bagaimana bisa?" Bab 807. Wells terkejut. Seberapa sulitkah menghapus identitas seseorang dari database? "Jadi, apa masalahnya? Anda berwenang untuk menghapus catatan seseorang, bukan?" tanya Wells. "Pak, saya bahkan tidak punya wewenang untuk mengakses filenya, apalagi menghapus catatannya dari database." Petugas itu menghela napas panjang. "Apa maksudmu kamu tidak berwenang? Apakah kamu bercanda? Dia hanya seorang yatim piatu. Mengapa seseorang membatasi akses ke filenya?" Wells mengucapkan dengan tidak percaya. "Kami tidak hanya memiliki akses terbatas ke file Levi Garrison, tetapi juga diklasifikasikan sebagai kelas SSSSS. Itu setara dengan rahasia resmi negara. Tidak seorang pun di Southampton memiliki kekuatan untuk mengambil filenya. Menghapus catatannya dari sistem seperti memeras air dari batu. Bahkan petugas mendapat kejutan saat menangani dokumen yang sangat rahasia untuk pertama kalinya." Wajahnya menjadi pucat dan pria itu berkeringat dingin. "Bagaimana dia bisa meminta saya untuk menghapus catatannya? Apakah dia mencoba membuat saya dalam masalah?" Dia terengah-engah dan mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya. "Apa kamu yakin?" Wells menggertakkan giginya dan bertanya. Dia masih merasa sulit untuk mempercayai kata-kata pria yang lebih muda itu. 100% positif. "Saya sudah memeriksanya berulang kali," seru petugas itu. "Baiklah kalau begitu. Terima kasih." Wells tidak punya pilihan selain pergi dengan kecewa. Dia harus memberitahu keluarga Jones apa yang terjadi di sini. Setelah Wells pergi, petugas itu ambruk ke kursi di dekatnya. Salah satu rekannya pernah mencoba mengambil file kelas S dan membuat seluruh departemen khawatir.
Dan hari ini, dia hampir membuka kotak Pandora dengan mencoba mengakses file kelas SSSSS. Kejutan itu terlalu berat untuknya. Tiba-tiba, ruang kontrol di departemen menerima panggilan misterius. Segera, kepala departemen mengumpulkan semua orang. Petugas itu menjadi pucat pasi, dan dahinya basah oleh keringat. Semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kepala Badan Keamanan Nasional dan Panglima Pasukan Southampton menelepon untuk mencari tahu apakah kita sedang menyelidiki Levi Garrison. Dia melemparkan pandangan marah pada semua orang. Informasi orang itu adalah rahasia utama Erudia. Kepala NSA memperingatkan kita bahwa tindakan mengambil arsipnya adalah kejahatan, dan dia akan datang secara pribadi untuk menyelidiki masalah ini. Petugas yang membantu Wells untuk memeriksa status Levi pingsan dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia tidak mengharapkan ini terjadi. Siapakah Levi Garrison ini? Apa identitasnya? Apakah semua orang Jones sama bodohnya dengan Wells? Di mana mereka menemukan keberanian untuk menghapus catatannya? Banyak orang menyadari apa yang terjadi sebelumnya, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang itu. Mereka juga berkeringat dingin. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya memiliki identitas seperti milik Levi. Bab 808. Sementara itu, Wells tiba di rumah setelah meninggalkan departemen. Semuanya beres. Itu cepat. Baik Michael maupun Tyler bertanya karena mereka terkejut melihatnya kembali begitu cepat. Tidak, kakek. Mereka tidak bisa menghapus catatannya dari database. Wells memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan di wajahnya. Kenapa? Mereka bahkan tidak bisa menghapus catatan seseorang yang tidak penting seperti Levi. Keduanya menolak untuk mempercayai Wells. Yang terakhir mengangguk, tidak hanya itu. Mereka sama sekali tidak diizinkan mengakses filenya. Apa? Kakek itu langsung berdiri. Tyler juga tercengang. Tidak berwenang untuk mengakses filenya. Mereka melebarkan mata tidak percaya. Itu benar. Berkasnya diklasifikasikan sebagai SSSSS, yang setara dengan rahasia negara. Bahkan petugas di sana mendapat kejutan hidup mereka. Luar biasa. Warna terkuras dari wajah Wells saat dia menceritakan kejadian itu. Bagaimana ini mungkin? File Levi diklasifikasikan di bawah kelas SSSSS. Levi Garrison. Tapi dia bukan siapa-siapa. Michael dan Tyler benar-benar tercengang. Wells berkata dengan nada tak berdaya, saya bahkan menggandakan konfirmasi dengan petugas untuk memastikan nama itu benar, dan yang saya dapatkan adalah jawaban yang sama. Tapi bagaimana caranya? Mereka tidak bisa menerima ini. Mata Tyler berkilau dan dengan lembut menepuk bagian belakang kepalanya, kurasa aku tahu kenapa. Mengapa? Michael dan Wells mengalihkan perhatian mereka ke Tyler. Kita semua tahu latar belakang Levi, kan? Tanya Tyler. Tentu saja, dia dari keluarga Garrison dari ibu kota. Bagi mereka, bahkan Goel bukanlah siapa-siapa, kata Wells. Tyler mengangguk, lihat, itu dia. Karena keluarga Garrison telah meninggalkan Levi, tentu saja mereka akan memikirkan cara untuk menghapus semua hubungannya dengan mereka. Mata Michael berkedip dengan harapan, jadi maksudmu, Garrison yang melakukan ini? Itu benar. Ini adalah satu-satunya penjelasan logis yang dapat kupikirkan. Hanya Garrison yang memiliki kekuatan untuk mengklasifikasikan catatan pribadi seseorang di bawah kelas SSSSS. Tyler mengangguk mantap. Kau benar, Garrison memang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Michael membalas dengan senyuman. Wells melontarkan tatapan ganas dan berkata, Levi Garrison adalah bajingan. Dia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya, namun dia masih mencoba untuk berpegang teguh pada keluarga Jones. Michael tidak menunjukkan perubahan apapun pada ekspresinya saat Wells menghajar Levi. Dia bahkan tidak terganggu dengan bagaimana Wells secara tidak langsung menyerang putrinya. Ini jelas menunjukkan betapa dia membenci Emma. Aku tidak akan pernah membiarkan bajingan seperti itu memasuki keluarga Jones. Di atas mayatku, Michael meraung. Bab 809. Kakek, meskipun kita tidak mau mengakui hubungan kita dengan Levi, kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa Dewa Perang telah menyelamatkannya. Suatu hari, kita masih harus membalas kebaikannya, kata Tyler. Lalu apa yang harus kita lakukan? Michael bertanya. Mungkin kita harus memberi sang legenda hadiah. Tyler menyarankan. Apa yang harus kita berikan? Michael membelai dagunya saat dia merenung. Lukisan dan perhiasan mungkin sangat indah, tapi kurasa dia tidak menyukai hal-hal ini.
Sebagai seorang pejuang, dia pasti menyukai senjata. Kakek, kita memiliki pedang perunggu kuno, bukan? Dia, Tyler mengusulkan. Mendengar saran itu, Michael tertawa terbahak-bahak, kau memang pria yang bisa diandalkan oleh keluarga Jones. Cemerlang. Dengan hadiah ini, kita tidak hanya bisa membalas kebaikannya, tapi kita juga bisa mendapatkan bantuannya. Ayo, mari kita kirim hadiahnya. Tanpa ragu, Tyler segera mengirimkan hadiah itu ke South City Warzone. Mike Pence melihat hadiah itu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Dia menghubungi Levi dan memberitahunya tentang hadiah dari keluarga Jones. Simpan saja, Levi memerintahkan. Hanya dalam waktu singkat, Seth mengirimkan hadiah itu ke Morris Group. Membuka bungkus kotak hadiah, pedang perunggu yang tertutup karat muncul dengan sendirinya. Itu membawa bau logam apak. Pedang itu adalah barang antik yang ditawar keluarga Jones selama lelang seharga 300 juta. Betapa murah hati mereka, Levi menyeringai. Aku ingin tahu bagaimana reaksi mereka jika mereka mengetahui pedang itu bersamaku. Levi kemudian menginstruksikan Mike untuk memberitahu keluarga Jones bahwa dia senang dengan hadiah itu dan telah menerimanya. Setelah menerima pembaruan dari God of War, keluarga Jones sangat gembira, terutama Michael. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Dewa Perang berkomunikasi dengan mereka secara langsung. Keluarga Jones benar-benar terkejut. Bayangkan bagaimana reaksi Michael jika dia tahu pria yang sangat dia hargai tidak lain adalah Levi. Meskipun keluarga Jones memandang pedang perunggu sebagai milik keluarga mereka yang berharga, Levi memperlakukannya sebagai mainan. Kamu membeli pedang palsu dari Amazon. Sepertinya seseorang sangat bebas hari ini. Iris tidak bisa menahan untuk menggerutu ketika dia melihat Levi sedang bermain dengan pedang. Sebuah kerutan tiba-tiba melengkung di wajahnya. Jelas, dia tidak dalam suasana hati yang baik setelah menghadiri pertemuan. Dia menjadi lebih frustrasi setelah melihat Levi mengayunkan pedangnya seperti dia tidak peduli pada dunia. Karena kamu sangat bebas, mengapa kamu tidak fokus pada pekerjaanmu? Apakah kamu masih ingat tentang kesepakatan 1 miliar dengan keluarga hitam? Iris menegurnya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu marah? Levi merasa ada yang tidak beres dengannya. Proyek 5 miliar itu, salah satu vendor belum melunasi pembayarannya. Kami tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dengan mereka. Bab 810 Morris Group baru-baru ini memenangkan proyek terkait produk elektronik dari perusahaan asing yang berbasis di Southampton. Proyek itu bernilai 5 miliar. Namun perusahaan yang bermarkas di Raisonia ini masih belum melunasi 70% pembayarannya. Iris telah mengerahkan timnya untuk mengejar pembayaran dari mereka tetapi tidak berhasil. Perusahaan bahkan mengirim orang untuk menghajar mereka. Pada titik ini, Iris tidak memiliki trik apapun di lengan bajunya lagi. Itu adalah agenda pertemuan yang dia hadiri sebelumnya. Namun, mereka masih belum bisa menemukan solusi terbaik untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Tetapi semakin mereka terseret, semakin besar kerugian finansial yang harus ditanggung Morris Group. Levi kaget, apa? Siapa yang punya nyali untuk berutang uang pada Morris Group? Levi tidak menghormati orang seperti ini. Bagaimana dia bisa mentolerir orang-orang seperti ini sekarang setelah mereka menginjak kakinya? Iya, bosnya hanyalah seorang penjahat. Dia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk memukuli orang-orang kita. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Iris menghela nafas dan memijat dahinya. Serahkan padaku. Aku akan mengurusnya, kata Levi. Anda, Iris mengira dia salah dengar. Apakah kamu tidak percaya padaku? Karena kamu tidak bisa menanganinya, mengapa kamu tidak membiarkan aku mencobanya? Iris berpikir apa yang dikatakan Levi masuk akal. Oh well, saya kira kita bisa mencobanya. Dia kemudian memberikan file itu kepada Levi dan berkata, baiklah, ini dia. Cobalah yang terbaik tetapi jangan memaksakannya, oke. Itu tidak mudah untuk ditangani. Lagi pula, Iris tidak memiliki harapan yang tinggi baginya untuk menyelesaikan masalah. Dalam benaknya, dia sudah berpikir untuk mendapatkan bantuan dari Neil dan bos misterius itu. Meskipun itu bukan jumlah yang kecil, Iris merasa malu untuk merepotkan kedua pria itu. Inilah sebabnya dia bersikeras menangani masalah ini sendiri. Levi kemudian meninggalkan kantor ke Southampton dengan arsipnya.
Jika Anda bermain api, Anda akan terbakar. Ikut denganku, Seth. Levi memanggil Seth dan menyuruhnya mengantarnya ke sana. Southampton berjarak sekitar 1,5 jam dari South City. Segera, keduanya tiba di tujuan mereka, Vision Group. Itu adalah perusahaan asing yang berkantor pusat di Raisonia. Pemiliknya, Kameda Ichiro, adalah seorang pengusaha yang cakap dan memiliki hubungan dekat dengan banyak keluarga terkemuka di Southampton. Fakta bahwa Vision Group mampu mempertahankan bisnisnya di Southampton yang sangat kompetitif jelas menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Karena Vision Group sudah menjadi entitas bisnis yang berpengaruh di Southampton, Morris Group, bagi mereka, adalah mitra bisnis yang tidak signifikan. Mereka terus menunda pembayaran hanya karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Levi dan Seth dihentikan memasuki perusahaan ketika mereka tiba di meja depan. Siapa kamu? Penjaga keamanan tidak bisa berbicara bahasa dengan baik. Jelas bahwa mereka adalah orang-orang Raisonian. Kami dari Morris Group, dan kami berharap bos Anda bisa menyelesaikan pembayaran secepatnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Levi, semua orang di lobi tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah mereka sedang menonton dua badut mempermalukan diri mereka sendiri di sana. Bersambung.